Nah, itu juga sempat digoreng, Kang. Iya. Saya berpikir begini, kalau nasi digoreng menjadi Enak. nasi goreng. Nasi goreng. Pisang digoreng menjadi Pisang goreng. Lah ini haji digoreng? Haji goreng. Lucu nggak? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku semuanya, berjumpa lagi dengan saya Guru Lim dan beliau Ustadz Jihan Yudhistira. Vicky Yudhistira. Ya. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas tentang masalah yang sebenarnya sudah lumayan luntur isunya ini ya. Iya, nah, betul. Yaitu Tapi tentang terbarui lagi. Terbarui lagi karena ini terus berkembang ya. Yaitu masalah pembatalan atau penundaan kepergian jamaah haji di seluruh dunia ya. Di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Jadi memang ada pembatasan ya dari pemerintah Arab Saudi sendiri, karena ya kita ketahui bersama saat ini kita dalam masa pandemi gitu. Karena pandemi bukan hanya menimpa di Indonesia saja, tetapi juga seluruh dunia. Pada kenyataannya ternyata banyak orang yang mempertanyakan gitu, menyangsikan apa yang sudah menjadi keputusan dari pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Agama ya. Yang sering dipojokkan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang masalah isu itu, bagaimana sih sebenarnya isu yang terus digoreng ini apakah benar? Ada yang mengatakan bahwasannya penundaan keberangkatan haji ini karena dananya dipakai untuk infrastruktur. Salah. Udah dibantah kemarin di beberapa dialog di TV kok. Yang itu bukan ya. Tapi menarik ini, Kang. Mendorong. Menarik dan mendorong ya. Mendorong. Jadi dua gerakan yang memang benar-benar menggugah gitu. Sampai-sampai begini, Kang, ada orang yang membahas masalah ini itu mendatangkan narasumber yang bahkan tidak beragama gitu. Wah, ini dia. Ini ya, membahas haji tapi narasumbernya tidak beragama gitu ya. Saya bingung juga. Apa gitu loh, motifnya apa gitu kan? Tapi kok sampai nonton? Saya bukan nonton sih, itu kan lewat aja di timeline-nya kan. Karena itu rame kan. Ya karena isu tadi, ini orang nggak beragama kok diajak. Ya ini orang bukan agama Islam, tapi kok diajak membahas masalah haji, itu kan nggak, kalau secara nalar kan nggak nyambung sekali begitu loh. Iya, padahal jargonnya adalah nalar sehat, gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau saya sih berpikirnya simpel saja, Kang. Karena sebuah media itu kan yang dicari kan, rating gitu ya. Iya, sesuatu yang bisa menaikkan berita itu tadi. Tapi ya menurut saya sih nggak relevan sih. Nggak relevan ya, tetap nggak relevan ya. Kecuali dia misalnya adalah masuk di struktur mana dia tahu tentang tapi kalau dia cuma menggunakan akal sehat tapi kalau tidak dengan fakta kita kan butuh fakta. Betul. Kita butuh data. Akal sehat tidak akan sehat jika tanpa fakta. Betul ya. Oke. Nah ya itulah ya, tapi ya sudahlah, itu sudah berlalu karena ya memang sebenarnya nggak masuk nalar gitu loh ya. Orang yang tidak pernah berangkat haji, orang yang tidak meyakini haji, tapi diajak membahas haji. Nah. Ini nggak masuk nalar sama sekali. Tapi pemirsa, ada berita terbaru tentang masalah haji. Ya, berita terbaru ini fix ya? Baru sore tadi. Fix ya? Ini resmi dari kedutaan besar. Kedutaan dari Arab Saudi ya? Iya. Ya, katanya dikabarkan bahwasannya Arab Saudi resmi membuka calon jamaah haji tahun ini hanya 60.000 orang, betul? 60.000 orang, itu pun dari penduduk Saudi sendiri dan ekspatriat yang sudah tinggal di Saudi. Artinya bukan dari luar masuk terus. Berarti tidak ada yang mendatangkan ini? Tidak ada, semuanya dari dalam semuanya. Jadi itu maksimal 60.000. Nah kemarin tuh ada sempat saya membaca ada share-sharean ada beberapa negara yang diizinkan, itu bagaimana? Oh itu hoax. Hoax ya? Hoax. Atau masih wacana pada saat itu loh? Hoax. Hoax ya? Hoax. Juga kemarin dibantah oleh duta besar Saudi yang di Indonesia, ya, kerajaan Saudi Indonesia, yang bahwa katanya harus merek-merek tertentu vaksinnya yang bisa masuk. Oh itu enggak. Itu bukan urusan itu sebenarnya ya. Nah, buktinya tadi sore
Ya tadi kalau kita lihat Duta Besar Indonesia untuk Saudi, itu beliau mengatakan sebelum mengumumkan itu ya beberapa waktu, sejam apa setengah jamnya itu sudah nelpon Kementerian Luar Negeri Indonesia, Bu Retno, dan mengumumkan itu bahwa haji hanya untuk domestik namanya. Jadi untuk haji domestik ya. Haji domestik hanya untuk penduduk Saudi dan orang-orang yang sudah menetap di sana. Walaupun itu orang dari luar ya, tapi sudah menetap begitu ya. Itu cuma 60.000. 60.000 ya. 60.000. Yang biasanya 2 juta sampai 3 juta. Indonesia itu banyak kan, paling banyak jamaah haji Indonesia itu 100.000 berapa gitu, itu paling banyak sedunia. Sedunia ya. Karena didasarkan pada penduduk Muslim terbesar. Ya. Berarti kan rasio, main rasio kan. Jadi kalau kemarin ada tokoh elit politik, mohon maaf yang katanya ahli informasi tapi ternyata disinformasi gitu kan. Iya. Yang katanya, wah Malaysia ditambah kuotanya. Iya, Malaysia ditambah kuotanya 10.000. Tapi kalau sudah pandemi selesai. Iya, tidak tahun ini kan begitu tidak kan? Tahun ini. Dan Indonesia sebelumnya ternyata sudah dapat kuota tambahan 30.000. Nah itu juga sempat digoreng kan? Iya. Saya berpikir begini, kalau nasi digoreng menjadi enak. Nasi goreng. Nasi goreng. Pisang digoreng menjadi pisang goreng. Lah ini haji digoreng? Haji goreng. Lucu nggak? Enggak. Saya sampai mau buat status tapi nggak jadi ya, karena itu akan melukai atau membuat lebih parah orang-orang kesedihannya begitulah. Saya tidak mau menyindir mereka, kesedihan orang yang mau berangkat haji itu loh. Kan di haji itu antrinya kan bertahun-tahun ya. Nah, saat ini 25 sepertinya, 25 sampai 30 tahun iya. Sampai udah daftar haji? Alhamdulillah, baru istri Kang. Mau baru istri. Iya. Doakan saya insya Allah tahun ini. Oh pinter dia, aku tahu itu istrinya daftar dulu, nanti kalau udah dapat karena butuh mahram kan, antrian bukan mahram terus suaminya diajak itu nah, nanti. Itu salah satu politik itu. Ya karena mau daftar sekaligus dokunya belum ada, tapi saat ini insya Allah sudah ada dan alhamdulillah insya Allah tahun ini kita akan segera mendaftarkan diri. Nah ya, itu yang sampean baru daftar ya kan. Nah, yang jamaah yang sudah lama-lama ini itu antriannya akan tambah panjang. Karena ada penundaan kan. Ya, jadi kalau dibilang calon haji itu bersedih karena ditunda, itu bukan calon haji yang bersedih, yang belum daftar haji kayak saya ini tambah sedih itu. Sedihnya double ya. Sedihnya double karena tambah lama. Enggak begini Kang, begini. Orang mungkin kan sudah berharap tahun lalu kan sudah ditunda ini kan. Iya. Berharap tahun depan, nah bisa berangkat haji, kan? Iya. Berarti kan ternyata tahun saat ini juga tahun ini juga ditunda lagi kan, otomatis kan ada kesedihan begitu kan. Iya. Nah, jadi menurut jenengan itu bagaimana orang-orang yang kemarin menyebarkan isu hoax tentang masalah haji terus dihadapkan dengan kenyataan seperti ini yang sudah rilis resmi dari pemerintahan Arab Saudi, kira-kira itu mau minta maaf, apatis, cuek atau bagaimana? Saya nggak tahu, mereka itu memunculkan isu-isu seperti itu tujuannya apa gitu ya? Seperti seolah-olah mendahului keputusan Arab Saudi. Sekarang buktinya Arab Saudi sendiri sudah memberikan rilis bahwa mereka akan menyelenggarakan haji. Jadi gini, saya baca dari berita-berita yang ada itu, Kemenak itu kan ngitung kalau haji kita 100.000 itu persiapannya 6 bulan. Kalau haji kita 50.000 itu 3 bulan. Kalau haji kita itu misalnya 10.000 itu berapa hari, ya kan? Itu sudah dihitung betul. Nah, sampai kemarin titik terakhir itu 0,8% ya, yang itu misalnya cuma 20 atau berapa 5.000 ke 8.000 orang, itu butuhnya kalau sudah detik-detik saat-saat sekarang itu sudah nggak bisa. Makanya kemudian udah kita nggak bisa, walaupun misalnya ngirim tapi sedikit, itu waktunya sudah nggak mencukupi. Makanya diputuskan untuk dibatalkan. Itu lebih rasional ya? Rasional. Lebih rasional. Dan ternyata benar keputusan dari Kementerian Agama Indonesia benar sekali ya. Tepat gitu loh, tepat sasaran. Daripada kita memberikan kepastian yang tidak pasti, lebih baik langsung diputuskan saja ya. Begitu. Lagi pula kan Kemenak nggak memutuskan sendiri, dia juga ada DPR komisi berapa itu? Kerjasama dengan DPR komisi berapa? Untuk membahas itu kan, bukan sakara PDW gitu kan. Dengan MUI, dengan NU, dengan Muhammadiyah juga kan sudah ngobrol, artinya sudah rapat juga. Dan begini Kang, ternyata sebenarnya ongkos naik haji itu 70 juta. Betul. Iya kan? Tapi di Indonesia menjadi 35 juta. Betul. Dan ternyata setengah dari ongkos haji itu dapat subsidi dari pemerintah. Masya Allah, mantap. Tapi herannya masih banyak orang yang mencibir pemerintah begini.
Padahal haji ini termasuk disubsidi begitu. Iya. Dan saya pernah membaca itu ada sebuah website, dan ini bisa dipertanggungjawabkan insya Allah, subsidi terbanyak di antara negara-negara tetangga kita itu ada di Indonesia. Iya. Berarti kan luar biasa pengelolaan dana haji ini yang pernah diisukan untuk pembangunan dan lain sebagainya itu hoax semua kan? Betul. Nah, ini sebenarnya ya tidak relevan. Jadi masyarakat ya coba berpikir kritis, jangan mudah percaya dengan berita-berita yang tidak benar. Dan insya Allah enggak maksudnya pemerintah terus pakai duit haji buat foya-foya, itu enggak. Itu tetap aman, sudah dikasih tahu aman. Ya? Bahkan bisa dicek dengan sesuai nomornya. Betul itu, sekali. Bisa dapat cashback apa namanya itu, hasil usahanya itu berapa. Betul. Kemarin saya ngecek Kang, istri saya kan daftar 2018. Saya cek kan, saya suruh cari datanya, saya cek bener. Ternyata di 2018 yang saya store awal itu 25 juta, jadinya sekarang 25.700.000. Nah, berapa tahun tuh? 3 tahun. 19, 20, 21, 3 tahun 700 dibagi 3 berarti 200-an ribu ya per tahun. Lumayan. Nggak ngapa-ngapain. Nah, dari pengembangan itulah kemudian nanti bisa mencukupi dana awal 70 juta tadi kan? Ya. Nah, oke Kang, terakhir. Ini kan walaupun pembatalan ini, tapi kan pemerintah kan menyediakan atau mempersilahkan. Nah, menurut Kang Jihan ini orang misalnya nih sampean berangkat tahun ini, tapi nggak jadi. Nah, pemerintah mempersilahkan dananya untuk diambil. Kira-kira Kang Jihan ngambil nggak? Nggak. Alasannya? Ya daripada nanti diambil habis, terus nanti pas jatahnya berangkat nggak ada duitnya, kan lebih baik taruh situ, kemudian juga ada pengembaliannya kan. Betul. Nah, terus tadi Kemenak juga bilang, DPKH yang bilang kalau misalnya diambil pun nggak mengurangi antrian, nggak menghapus antrian, nggak mengurangi kursi ya, tetap di kursi yang sama kan. Nah, jadi saya juga berpikir seperti itu Kang. Seandainya kalau misalnya saya tahun ini belum berangkat haji, dana saya tidak akan saya ambil. Karena banyak cerita, ya ini cerita ya, boleh percaya boleh tidak, boleh Anda meyakini boleh tidak. Orang yang sudah berniat dalam hatinya, azam gitu, duit saya 1 juta, saya sisihkan untuk pergi ke Baitullah, entah itu haji, entah itu umroh begitu misalnya. Dan ternyata duit itu suatu saat mau saya ambil, saya buat usaha biar berkembang, ternyata tidak jadi. Justru malah habis duitnya. Nah, itu yang bahaya. Nah, jadi kalau misalnya nih dulur-dulur semuanya ini buat pengalaman ya, sharing aja. Kalau misalnya sudah ada dana, seberapapun dana itu, ketika kita sudah berazam, berniat, ini untuk pergi ke Baitullah, sudah jangan diotak-atik lagi. Betul. Lebih baik ya seadanya saja lah. Kalau kita misalnya ada rezeki lagi ditambah lagi, Tapi kalau sampai mengotak-atik dana ini dengan alasan bla 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 untuk usaha dan lain sebagainya, itu kebanyakan orang yang sempat saya dengar ceritanya, itu duitnya tidak jadi apa-apa, alias habis. Akhirnya repot lagi kalau pas datang. Iya, dan justru usahanya itu malah berantakan begitu. Ya mistis, mistis para ini pemirsa. Boleh percaya, boleh tidak. tapi benar. Kecuali kalau misalnya ada kita kebutuhan yang sangat-sangat syar'i sekali gitu ya. Misalnya berobat untuk sakit dan lain sebagainya, itu kan termasuk syar'i, kecuali seperti itu. Tapi kalau untuk hanya alasan pengembangan usaha dan lain sebagainya, itu lebih baik kalau menurut saya juga Kang, lebih baik jangan. Saya rasa ini pemerintah juga bijak kok, artinya enggak memaksa tutup tetap di situ, enggak boleh diambil. Nah, kalau misalnya belum bisa berangkat ya silahkan, mau diambil silahkan juga enggak, kan. Siapa tahu kebutuhan orang kan beda-beda, ya kan. Nanti kalau sudah saatnya berangkat ya silahkan dikembalikan lagi untuk berangkat. Jadi artinya pemerintah enggak otoriter, enggak wajib enggak boleh diambil. Tapi yang terpenting dana haji aman Kang ya. Aman. Insyaallah aman. Oke, baik pemirsa, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang masalah haji ya. Jadi hoax yang sebelumnya mungkin pernah bertebaran di HP jenengan semuanya, di timeline jenengan semuanya, itu sudah terjawab oleh waktu. Akhirnya apa? Semuanya hoax. Terus apa tanggung jawab mereka yang sudah menyebarkan hoax? Mereka biasa saja begitu. Mereka biasa saja, sudah membuat orang panas, sudah membuat orang geram, tapi ternyata ya inilah jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya waktu yang bisa menjawab. Gunakan akal sehat, tapi jangan hanya label akal sehat saja,
tapi tetap mempercayai hoax. Nah, ini nggak sehat juga namanya kan? Nggak sehat. Nggak sehat. Oke? Demikian dulurku semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.